sebenarnya sementara ini ada solusinya adalah ketika tidak menaikkan, BBM, ada sejumlah juga yang sudah dilakukan. Misalnya kebijakan WFH, itu Mmm, tidak efektif untuk hemat energi, lalu kemudian juga disampaikan oleh Pak Purbaya tidak dinaikkan harga BBM, kan ya Pertamina tanggung sementara dulu beban negara, beban harga. ya kalau Pertamina kan baru dapat bayaran yang namanya subsidi dan kompensasi kan baru akhir tahun ya kan ya. Mmm, Ya sekarang ya Pertamina dulu yang menanggung bebannya kan gitu kan mhm, ya. Nah yang kedua, WFH itu jangan disamakan loh ya, kasus oil shock ini dengan, WFH atau WFA sebelumnya itu Covid itu beda. mmm, Ya kan? Nah sekarang apa kita bisa kontrol bahwa yang di-WFH-kan terus di rumah doang nggak pakai bensin, kan nggak bener juga. Kita nggak bisa mengontrol demand-nya, ya mmm, kan? Yang bisa kita kontrol adalah supply-nya. Jadi kalau pemerintah bilang, kalau kita pakai WFH atau WFA kita bisa mengurangi konsumsi BBM 15% misalnya, ya kan? mhm. Kenapa nggak supply-nya aja digunting 15%? Kan udah pasti. Ada maksimal beli BBM 50 liter, nggak cukup, Pak? Ya gini, itu kita nggak bisa kontrol the demand side, walaupun Oke, dibilang 50%. mmm, Ya kan bisa aja pakai mobil lain nanti pakai pakai ya banyak pendataan ya? akalnya lah ya kan. Oke, Yang kedua yang namanya WFH misalnya pegawai negeri WFH, apa memang benar dia kalau WFH dia di rumah aja ngejedok gitu kan. Bisa aja malah dia malah keluyuran ya kan. Kan mhm, bisa gitu loh ya. Enggak, it is not sure ya kan, it is not, nggak pasti bahwa you cannot take it for granted bahwa dengan WFH konsumsi BBM akan turun. Konsumsi BBM akan turun kalau suplainya diturunin, itu udah pasti. mmm, Jadi ngapain bikin-bikin WFH, suplainya gini aja pemerintah kesanggupannya, men seluruh dunia nih kekurangan minyak ya, maaf aja kalau gua suplai ke SPBU gua kurangin 15%, that's it, tanpa harus WFH. Orang juga dengan sendirinya bilang, "Oh kalau gitu ya gue cari alternatif lain lah, naik ke, transportasi umum kek, naik Gojek kek, mmm. whatever." Tapi Ya kan? sorry ya, Menteri Bahlil kan mengatakan sudah ada sumber energi dari negara lain. Lah, Misalnya Amerika dan mempertimbangkan didatangkan dari Rusia. Bukan itu tidak menenangkan menurut Pak Peri? waduh, emangnya ini ngomongnya kayaknya gampang aja ya, seolah-olah nih kayak suplainya kalau nggak dari Bogor, dari Cibinong gitu kan, ya deket banget ya kan. Kemarin aja ada kabar bahwa 2 tanker Pertamina yang dari Singapura udah memasuki perairan Indonesia, Mhm, itu kalau nggak salah ditarik loh. mmm, Itu beritanya ya, bukan hoax sih menurut saya. Nah saya khawatir, ini yang saya khawatir, kenapa ditarik padahal udah masuk perairan Indonesia, saya khawatir Iran dendam loh. mmm, Bisa jadi loh. Ya, Iran bilang, man, tarik itu tanker." You never know. Karena Indonesia tuh dianggap sorry ya, dengan masuknya kita ke BOP, Iran bisa bilang, "You are not my friend." mmm. Manakala pernah juga kejadian kapal tanker Iran kalau nggak salah yang terdampar di Batam dilelang 1,1 T. Jadi bukan tidak mungkin Iran tuh menyimpan dendam kepada Indonesia karena kita masuk BOP. Satu, Mmm, ya kan ya. Yang kedua, tankernya ditahan lantas dilelang, ya kan. Jadi, kalau Iran memang benar kita assume bahwa Iran menyimpan dendam terhadap kita, bukan tidak mungkin supply itu dipersulit oleh nah, kemarin ada wacana dari DPR, kalau gitu kita ambil aja dari Kazakhstan. mmm, Yang namanya orang dendam, dia bisa bilang begini, "Oke, Kazakhstan lu supply minyak ke Indonesia, awas lo." Kan bisa. oke. Ini kita benar-benar tragedi loh, dengan masuknya kita ke BOP. Jadi dengan kalimat si Iran bahwa Selat Hormuz terbuka untuk negara sahabat tapi tertutup untuk negara musuh, di sini dia menggarisbawahi Amerika dan juga Israel. Posisi Indonesia di mana, Pak Peri? Ya posisi Indonesia kan sekarang kalah dibandingkan negara-negara lain. Negara-negara lain kan udah boleh, Malaysia, Vietnam, Oke. India ya, semua udah boleh tuh lewat Hormuz. Tapi kita belum ada kabar nih, ya Pertamina tankernya boleh lewat apa enggak. Katanya sih masih online negosiasi kalau menurut saya sih seperti itu gitu loh ya. Artinya apa?
Kalau negara-negara peer tetangga kita boleh lewat, kita dipersulit aja, jangankan nggak boleh lewat, dipersulit aja, there must be something wrong with our hubungan dengan Iran, Hmm. kan gitu, ya kan? Nah, saya yakin banget di benak Iran mungkin dia bilang, "No Indonesia, you are not my friend."